Fakta kematian Kristus memberi manfaat bagi permasalahan kemanusiaan dan alam semesta. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa itu adalah bencana kemanusiaan dan bencana bagi alam semesta. Dosa itu yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa juga menimbulkan keterpisahan antara Allah dan manusia dengan sesama manusia. Dosa juga yang menimbulkan perseteruan antara manusia dengan Allah dan permusuhan antara manusia dengan sesama manusia. Dosa ini benar-benar merupakan suatu bencana kemanusiaan dan bencana alam semesta. Karena itu upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan permasalahan ini pasti akan mengalami kegagalan total. Itulah sebabnya betapa penting bagi kita untuk memahami fakta kematian Kristus yang merupakan suatu fakta historis. Kematian Kristus ini adalah satu kematian yang sangat penting bagi kita, karena dengan Kristus mati di atas kayu salib itulah yang memberikan kepada kita manfaat untuk penyelesaian permasalahan kemanusiaan dan permasalahan yang menjadi bencana alam semesta ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal mengenai manfaat kematian Kristus bagi penyelesaian permasalahan bencana kemanusiaan dan bencana alam semesta. Pertama, menciptakan persekutuan dan merubuhkan perseteruan di antara Allah dan manusia, dan di antara manusia dengan manusia. Firman Tuhan berkata begini dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dosa mendatangkan kekacauan yang menjadi bencana bagi kemanusiaan, bencana bagi alam semesta. Dosa yang menimbulkan perselisihan, perkelahian, perang antar sesama manusia. Ini semua merupakan akibat dan penyebab dari dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk penyelesaian masalah bencana kemanusiaan, bencana alam semesta yang diakibatkan oleh dosa ini, segala upaya manusia mencoba untuk menyelesaikannya, tapi sekali lagi saya sampaikan, semuanya gagal total. Itulah sebabnya betapa penting Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Penting bagi kita umat manusia untuk dia mati sebagai manusia di atas kayu salib, karena dengan kematiannya semua bencana alam semesta, bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh dosa dapat diselesaikan melalui kematiannya. Apa manfaat dari kematian Kristus di kayu salib? Pertama, tadi saya sudah sampaikan, menciptakan persekutuan. Yang tadinya manusia dengan manusia hidup dalam permusuhan,
hidup dalam perang satu dengan yang lain, jauh. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus merubuhkan perseteruan di antara Allah dan manusia. Kematian Kristus betapa penting karena membawa manfaat bagi kita, sehingga terciptalah persekutuan antara kita dengan Allah yang Maha Suci dan antara kita satu dengan yang lain sebagai umatnya. Hari ini kita berkumpul di tempat ini sebagai suatu persekutuan lokal dari Gereja Betel Mesa Jemaat Sesawi. Ini juga disebabkan karena kita semua telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga menciptakan suatu keyakinan dalam diri kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa menjalin suatu persekutuan sebagai saudara seiman dalam suatu persekutuan gereja lokal. Karena itu kita ada di sini. Ini adalah bukti dari karya Kristus yang sudah mati bagi kita sekalian di atas kayu salib, dan oleh tumpahan darahnya maka semua yang jauh menjadi dekat, menciptakan suatu persekutuan. Mereka yang hidup dalam permusuhan dapat didamaikan oleh karena kuasa darah yang tercurah di atas kayu salib. Yesus yang mati digantung di sana menggantikan kita sekalian. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, menciptakan manusia baru yang hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Ayat 15 dan 16 dari Efesus pasal 2 ini mengatakan begini: sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Maksudnya keduanya itu antara orang Israel dan non-Israel, antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dan antara orang-orang di luar Yahudi pun yang hidup dalam permusuhan perseteruan. Tapi oleh karena Yesus yang mati sebagai manusia, maka semua ketentuan dalam hukum Taurat telah dibatalkan dan menciptakan di dalam hubungan yang rusak oleh karena dosa, yang menimbulkan perseteruan permusuhan oleh karena dosa itu, diciptakan manusia-manusia yang percaya kepada Kristus, kematian dan kebangkitannya ini, menjadi manusia baru di dalam diri Tuhan sendiri, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib ini. Saudara yang kasih, ini adalah suatu fakta yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib itu, maka setiap kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam permusuhan dengan Allah, hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain, oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib dan kita menerima karya Dia bagi hidup kita ini, bagi diri kita, maka yang tadinya kita ini adalah manusia yang lama, yang sudah menjadi sasaran dari murka Allah yang akan datang, tetapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, terciptalah manusia yang baru yang didamaikan oleh Allah melalui salib. Sehingga kita semua yang ada dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Agama tidak bisa melakukan hal ini. Siapapun manusia tidak bisa melakukan hal ini. Sehebat-hebatnya manusia itu, dengan pengaruh kekuasaan yang dia miliki, dia tidak mampu melakukan hal ini. Tetapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib,
Maka yang tadinya manusia hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain, manusia hidup dalam kehidupan yang lama yang dikuasai oleh dosa. Dosa itu yang menimbulkan bencana dalam hubungan kemanusiaan, bencana alam semesta. Tapi oleh kematian Yesus Kristus, manfaat dari kematian Kristus sebagai manusia bagi kita sekalian, kita menjadi teguh berdiri dalam jaminan keselamatan melalui menerima dan percaya berita Injil. Kematian Kristus di atas kayu salib itu, ketika kita menerima berita Injil yang berisikan kematian Kristus, percaya kepada berita Injil itulah yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan, dan kita teguh berdiri dalam jaminan keselamatan yang Yesus sudah kerjakan secara tuntas di atas kayu salib itu. Karena itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang telah kamu terima. Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada dia untuk memberitakan Injil, dan dia mengingatkan mereka kepada Injil yang dia beritakan itu. Dan ketika mereka menerima berita Injil itu, percaya kepada berita Injil itu, maka firman Tuhan mengatakan, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Tidak ada di antara kita, saudara, sehebat-hebatnya kita, dengan karunia, dengan talenta, dengan karisma yang kita miliki, kita akan teguh berdiri dengan semua talenta, karunia, karisma yang kita miliki. Banyak orang yang seperti itu kemudian berjatuhan juga, jatuh. Karena itu tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan pada hari terakhir orang akan berkata, bukankah aku ini menyembuhkan, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Itu kan semua memiliki karisma, memiliki karunia yang memungkinkan mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Tapi toh juga Tuhan tidak mengenal dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Karena apa? Pada akhirnya mereka menggunakan atas nama Tuhan cari keuntungan sendiri, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi sehebat-hebatnya orang bisa jatuh, WL yang handal, pengkhotbah yang handal bisa jatuh. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kalau kita menerima berita Injil, percaya kepada berita Injil, ini yang memberikan kepada kita jaminan untuk teguh berdiri dalam keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Kita teguh berdiri di dalam Injil yang kita sudah terima dan kita percaya, kita hidupi. Nah, kita lihat apa isi Injilnya, saudara-saudara. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan kita ini Injil, kabar baik. Kabar baik tentang siapa nanti kita lihat. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi jangan berpegang pada sesuatu yang lain
yang tidak memiliki fakta untuk menjamin kita teguh berdiri di dalamnya. Filsafat, pengajaran-pengajaran manusia. Tuhan menginginkan agar kita ini berpegang teguh pada berita Injil yang memberikan kepada kita jaminan untuk teguh berdiri dalam keselamatan. Satu-satunya yang membuat kita tidak bisa berdiri teguh dalam keselamatan merupakan jaminan yang Yesus sudah kerjakan dengan tuntas di atas kayu salib. Kalau kita telah menjadi sia-sia percaya, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita melalui Injil, kita sudah percaya dan terima itu yang membuat kita teguh berdiri dalam jaminan keselamatan. Terkecuali kita sendiri yang menjadikan semua itu sia-sia saja. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting yang Rasul Paulus sampaikan? Yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus di atas kayu salib itu menyelesaikan bencana dosa, bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh dosa, bencana alam semesta yang diakibatkan oleh dosa. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata bahwa alam semesta ini juga mengerang sambil menantikan pengharapan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi dosa adalah bencana kemanusiaan, bencana alam semesta. Tetapi yang penting yang Paulus sampaikan kepada kita sekalian, pada jemaat di Korintus pada waktu bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak-acakan, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi sebagai pembenaran dari apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri melalui kitab-kitab suci, bahwa Yesus mati untuk menyelesaikan bencana kemanusiaan yang akibatkan oleh karena dosa, bencana alam semesta yang diakibatkan oleh dosa, sehingga semua kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena menerima berita Injil yang berisikan kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan dari antara orang mati, kenaikannya ke surga, itulah yang menjadi jaminan bagi kita ketika kita teguh percaya pada apa Yesus sudah katakan dalam firman-Nya yang Yesus